Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di Dapur Family 5. Kali ini saya akan berbagi resep dan tutorial cara membuat kue cucur menggunakan air kelapa dan gula pasir ya, yang hasilnya empuk dan berserat ya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari kami. Terima kasih. Adapun bahan-bahan untuk membuat kue cucur adalah, yang pertama di sini ada 125 gram tepung beras, saya pakai kemasan ya pemirsa. Ada 125 gram tepung terigu protein sedang, dan ada 150 gram gula pasir, 300 ml air kelapa yang sudah saya rebus hingga mendidih lalu dibiarkan hingga hangat kuku ya suhunya. Ada 3 gram garam. Di sini saya pakai esen frambozen dan pewarna merah muda untuk kue ya. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih. Kita tuang tepung beras, tepung terigu, gula pasir, garam, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya pemirsa. Selanjutnya kita tuang air kelapa yang suhu hangat kuku ya. Kita tuang sedikit-sedikit saja ya, lalu kita aduk-aduk menggunakan whisker. Kita aduk-aduk terus hingga adonan sudah tidak bergumpal lagi ya pemirsa. Sambil kita tambahkan air kelapa sedikit demi sedikit ya, sampai adonan bisa diaduk dengan mudah ya. Kita keplok-keplok ya pemirsa, kurang lebih 10 menitan ya. Jika sudah 10 menitan terlihat adonan bisa diaduk dengan mudah ya, dan terasa ringan, dan waktu diangkat ke atas dengan whisker tidak putus adonannya pemirsa. Kita aduk atau kita keplok-keplok terus ya pemirsa, sampai nanti terlihat ada rongga udara di permukaan adonannya seperti ini. Lalu kita tuang sisa air kelapa yang tadi ya pemirsa, kita aduk-aduk lagi hingga merata. Sambil terus dikeplok-keplok ya pemirsa. Nah, ini terlihat bubble udara di permukaan semakin banyak ya. Ini terasa ringan juga adonannya. Lalu kita tambahkan esen frambozen ya pemirsa, biar nanti aromanya harum ya. Setelah itu kita tutup adonan kue cucurnya dan kita diamkan minimal 30 menit sebelum digoreng adonannya ya pemirsa. Setelah diistirahatkan kurang lebih 30 menitan, lanjut adonan akan kita bagi menjadi 2 bagian ya pemirsa. Sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, biar tidak mengendap ke bawah adonannya. Kita beri warna merah muda ya sebagian adonannya ya. Kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur merata warna adonannya, lalu kita istirahatkan sebentar. Selanjutnya kita nyalakan api kompor dengan api kecil ya pemirsa. Lalu kita tuang minyak goreng ke dalam penggorengan ya, kurang lebih 125 ml. Lalu sebelum adonan dituang ke wajan, kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Lalu kita tuang adonan ke dalam wajan ya pemirsa. Saya menuang warna putih terlebih dahulu. Untuk penggorengan pertama biasanya api dan minyak goreng belum stabil ya pemirsa. Ini terlihat minyak gorengnya masih belum panas maksimal ya, kurang sedikit panas ya, hasilnya seperti ini ya. Tetap berserat, cuman kurang mengembang ya pemirsa. Ini salah satu contoh adonan kue cucur yang digoreng dengan api yang panasnya belum stabil ya, atau maksimal. Tetap berserat, cuman kurang mengembang sedikit ya pemirsa.
Lalu kita balik, bagian bawah juga tidak membentuk topi yang maksimal ya. Pinggirannya juga rendanya kurang terlihat ya pemirsa. Lanjut yang kedua, apinya saya tambahkan sedikit ya pemirsa, biar agak panas. Lalu kita tuang adonan yang kedua ya. Ini adalah contoh menggoreng kue cucur dengan api yang terlalu panas ya pemirsa. Jadi waktu mengembang, kue cucurnya tidak terlihat seratnya ya, tertutup oleh gelembung udara di permukaan adonan ya pemirsa. Dan bagian tengah adonannya tidak muncul ya, karena sudah matang di dalam. Waktu dibalik, hasilnya bagus ya, topinya maksimal. Pinggirannya juga terlihat bentuk rendahnya ya pemirsa, karena ada dorongan api yang panas dari bawah ya. Cuma bagian permukaannya kurang bagus ya pemirsa. Selanjutnya kita tambahkan minyak goreng lagi kurang lebih 20 ml ya. Lalu kita tuang adonan yang ketiga ya pemirsa. Untuk adonan yang ketiga ini saya sudah menstabilkan api dan suhu minyak gorengnya ya pemirsa. Ini sudah pas panasnya ya. Nampak terlihat adonannya membentuk serat bagus sekali ya. Lalu bagian tengah muncul adonan menyembul ke atas ya. Ini akan membentuk pudel ya. Kita siram-siram dengan minyak goreng ya. Lalu kita balik, bagian bawah juga membentuk topi bagus ya bentuknya, dan pinggirannya nampak bentuk renda melingkar terlihat jelas ya pemirsa. Ini adalah salah satu contoh menggoreng adonan kue cucur dengan api dan suhu minyak goreng yang pas panasnya ya pemirsa. Kita goreng semua adonan hingga habis ya pemirsa. Membuat kue cucur memang gampang-gampang susah ya pemirsa. Selain takaran adonan dan pengadukan yang tepat, juga proses menggoreng serta ketepatan suhu api serta minyak goreng juga mempengaruhi hasil dari kue cucur yang kita buat ya pemirsa. Alhamdulillah kue cucurnya sudah jadi ya pemirsa. Ini satu resep jadi 14 buah dengan ukuran sedang ya. Sekarang mari kita lihat tekstur dari kue cucur yang kita buat tadi ya. Ini saya ambil kue cucur yang pertama saya goreng tadi ya pemirsa, yang minyaknya kurang panas ya. Ini terlihat kurang mengembang ya, meskipun terlihat jelas seratnya ya. Bagian bawah juga tidak membentuk topi maksimal ya. Tapi ini teksturnya tetap lembut dan empuk ya pemirsa. Waktu disobek juga terlihat seratnya ya pemirsa di bagian dalam. Untuk kue cucur memang banyak menyerap minyak ya pemirsa karena digoreng.
Lanjut kita akan lihat lagi tekstur kue cucur berikutnya ya, yang menggunakan suhu minyak goreng yang terlalu panas ya. Ini terlihat bergelembung ya di permukaan, tidak terlihat seratnya ya. Tapi bagian bawah membentuk topi ya, dan pinggirannya berenda ya pemirsa. Tapi bagian dalam tetap berserat ya pemirsa. Kita lihat ya bagian dalam. Nah, terlihat seratnya ya pemirsa. Lanjut kita akan ambil kue cucur yang digoreng dengan api dan suhu minyak goreng yang pas ya, panasnya. Hasilnya bagus ya. Ada bentuk pudel di tengah ya pemirsa. Seratnya juga terlihat jelas, bagian bawah juga cekung ya, atau membentuk topi ya. Bagian pinggirnya juga berenda ya. Jika memakai wajan yang lebih cekung dan tebal, akan lebih bagus lagi ya hasilnya pemirsa. Kue kucurnya akan tebal dan bagian bawah akan cembung ya. Karena wajan yang saya pakai ini tidak terlalu cekung ya pemirsa, jadi kue kucurnya tidak begitu tebal ya. Tapi alhamdulillah tetap berserat dan bagus ya hasilnya. Kita lihat bagian dalamnya pemirsa. Ini terlihat seratnya jelas sekali ya. Sekarang mari kita coba rasanya ya pemirsa dan teksturnya waktu dimakan ya. Waktu disobek terlihat lembut sekali ya, empuk, tidak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut, empuk sekali ya pemirsa, karena menggunakan air kelapa ya, dan manisnya juga pas. Terima kasih telah menonton videonya hingga usai. Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil dan semoga berkenan. Jangan lupa subscribe dan share serta tekan tombol notifikasinya ya pemirsa, agar tidak ketinggalan dengan resep terbaru dari kami. Channel kami lebih berkembang dan semangat lagi membuat video-video terbaru ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam membuat videonya ya. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.